adalah sistem keyakinan dan paham serta strategi perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Saya mencoba mengajak kita memahami dua hal dalam prinsip ideologi kita. Yang pertama tentang paham agama dalam Muhammadiyah. Yang kedua, prinsip-prinsip pemikiran Muhammadiyah sebagai apa yang tadi disebut perspektif atau paradigma. Nah, yang ketiga, strategi perjuangan khususnya menyangkut khitah. Dalam situasi sekarang itu kita makin punya bukti bahwa organisasi kita itu harus memiliki prinsip-prinsip gerakan yang disebut dengan paham agama dan pemikiran Muhammadiyah. Terbukti ketika kita sekarang memahami dan menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang begitu dahsyat, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh mancanegara. Ada sebagian pimpinan, kader dan anggota Muhammadiyah yang belum memahami pemahaman keislaman yang dibangun oleh Muhammadiyah. Bahkan tidak mengikuti pedoman yang disusun, yang ditetapkan dan menjadi kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah yang itu dasarnya tarjih. Nah, ini satu contoh saja. Di 1-2 tempat di wilayah, di daerah itu betapa pimpinan wilayah, mudah-mudahan Kaltim tidak, itu kesulitan untuk bagaimana mewujudkan paham Islam dalam Muhammadiyah. Ketika anjuran untuk tetap beribadah tetapi di rumah, tidak sholat Jumat tetapi sholat zuhur di rumah, kemudian tidak tarawih di masjid, kemudian tarawih di rumah dan seterusnya. Sebagian dari kita itu ada yang ekstrim memandang bahwa pendapat dan pandangan seperti itu ya kehilangan spirit jiwa tajdidnya, jiwa tauhidnya. Bahkan ada yang tetap melaksanakan ibadah secara berjamaah di masjid. Ada juga dikembangkan bahwa kenapa sih takut corona, takut hanya kepada Allah misalkan. Nah, pandangan-pandangan ini kan boleh jadi mengutip Al-Quran, mengutip hadis, tetapi hadis dan Al-Quran yang dipahami sendiri, tidak dalam konteks tarjih, konteks Muhammadiyah. Ketika tarjih sudah memutuskan dan ditanfizkan oleh PP Muhammadiyah, pemikiran keislaman itu kokoh secara prinsip ar-ruju ilal Quran was sunnah, ditambah dengan al-ijtihad. Jadi bukan prinsip yang sembarangan. Ibadahnya tetap, gitu ya. Apa prinsip-prinsip itu? Itulah yang bisa dibaca di dalam doman atau tuntunan ibadah di saat menghadapi COVID-19. Prinsip untuk mempermudah, prinsip untuk tidak mempersulit, prinsip darurat, dan segala macam. Dari Al-Quran, Al-Hadis, sampai pada kaidah usuliyah. Nah, apa intinya? Bahwa Muhammadiyah tarjih mengambil keputusan seperti ini, itu merupakan solusi Islam yang dipahami Muhammadiyah menghadapi situasi sangat darurat bahkan, sehingga baik warga Muhammadiyah maupun umat Islam bahkan juga masyarakat umum memperoleh guidance keagamaan. Tetapi kalau masih tetap pada pendapat sebagian kecil di tubuh umat Islam seperti itu, tidak ada solusi. Nah,
Ini merupakan bukti bahwa pemahaman keislaman dalam Muhammadiyah itu punya dasar. Hanya dalam pandangan dan pendekatan memahami Islam itu, ini yang mungkin beda. Tarjih atau Muhammadiyah kan memakai 3 pendekatan, bayani, burhani, dan irfani. Tidak hanya bayani yang bersifat tekstual, tetapi juga ada burhaninya. Ada pemikiran-pemikiran keilmuan, pandangan-pandangan rasional, kemudian juga ada konteks yang dihadapi. Jadi mereka yang berbeda dengan Muhammadiyah dan pada umumnya pandangan keislaman yang berkembang, itu hanya bayani semata-mata. Lupa konteksnya. Konteksnya darurat. Juga tidak didukung dasar keilmuan. Bahkan ada yang mengembangkan kalau meninggal ya meninggal. Memang meninggal gitu ya. Kalau urusan ajal, urusan Allah. Kita tidak masuk ke urusan itu, tapi urusan ikhtiar. Nah, karena itu maka poin penting dari pengajian ini, seluruh anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah, termasuk organisasi otonom di dalamnya, amal usaha di dalamnya. Mari memahami kembali prinsip-prinsip paham agama dalam Muhammadiyah yang arruju ilal Quran wa sunnah, itu kemudian disertai dengan pemahaman bahwa cara memahaminya harus dengan bayani, burhani, dan irfani. Nah, sisi irfani itu sisi yang sifatnya ihsan, nilai-nilai kemanusiaan, termasuk di dalam prinsip hibdun nafs, menjaga nyawa, menjaga jiwa, menyelamatkan manusia. Nah, ini kan tidak dimasukkan di dalam prinsip pemahaman mereka yang tidak sepaham dengan kita. Karena itu pemahaman ini menjadi penting. Bayani, burhani, irfani ini satu perspektif yang luar biasa. Muhammadiyah sudah mengkodifikasi prinsip ini menjadi pendekatan dalam pemahaman keislaman. Nah, mungkin dulu itu kita belum bisa dibawa pada alam pikiran ini, sehingga disketnya masih disket lama. Jadi pahami satu ayat Al-Quran oleh dirinya sendiri, itu kemudian dipakai, lalu jadilah sikap sendiri-sendiri seperti itu.